Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Purnama Sari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat di episode Ruang Sehat kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai amankah bersepeda bagi kesehatan, di mana saat ini kita lagi tren masalah bersepeda, kayaknya orang lagi senang-senangnya bersepeda begitu ya, Dok ya. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, di studio saya sudah bersama dengan Dr. Nindya Susiarini selaku dokter umum ya, Dok ya. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Mbak Sari gimana, sehat? Sehat juga. Ini terima kasih udah mau bergabung lagi di Ruang Sehat. Dok, ini berbicara masalah bersepeda. Ini sebenarnya bersepeda itu dikatakan olahraga yang praktis dan amankah bagi tubuh, begitu, Dok? Berolahraga apakah dikatakan sebagai olahraga yang praktis dan aman ya? Oke, kalau kita mengatakan sebagai olahraga yang praktis, mungkin kita harus melihat apa pembandingnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan gym yang kita harus pergi ke sebuah pusat gym, otomatis lebih praktis bersepeda, apalagi kalau orangnya sudah mempunyai sepeda. Iya, tapi kalau misalnya orangnya belum punya sepeda, ada mungkin yang lebih praktis, yaitu jalan atau jogging. Tapi relatif bisa dikatakan sebagai olahraga yang praktis. Iya, karena tidak perlu keterampilan tertentu ya. Iya, lain kalau misalnya kayak kita olahraga misalnya memanah kan harus memang terlatih. Kalau bersepeda kan asalkan mungkin kita sudah dari kecil terbiasa mengayuh sepeda. Nah, itu praktis bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan pandemi, di mana ini masih trennya masih terus naik, kalau dikatakan praktis ya relatif juga. Sebenarnya kalau kita mau lebih aman ya kita bisa berolahraga di dalam rumah, tidak perlu peralatan khusus. Maksudnya tidak perlu APD, misalnya penggunaan masker. Karena kalau kita bersepeda, tidak sepeda statis kan mungkin di dalam ruangan di rumah aman. Tapi kalau kita bersepeda di luar, otomatis ya kita tetap harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan, salah satunya ya APD, misalnya masker. Jadi ya seperti itu. Bisa dikatakan sebagai olahraga yang relatif praktis dengan tadi syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian kalau untuk dikatakan sebagai olahraga yang aman, iya, sebenarnya relatif aman bersepeda itu karena termasuk olahraga yang tidak high impact ya pada orang-orang tertentu dengan risiko-risiko tertentu, itu relatif aman karena dia tidak menumpukan pada kaki karena dia kan posisinya duduk, tidak menumpukan beban tubuh pada kaki. Pada orang-orang tertentu olahraga misalnya kayak jogging bisa berisiko dan lebih aman bersepeda. Jadi seperti itu, bisa dikatakan bersepeda sebagai olahraga yang relatif praktis dan aman. Kalau masalah keamanan dihubungkan dengan pandemi juga sama, akan bisa menjadi tidak aman kalau misalnya dikerjakan bersama-sama sambil mungkin ngobrol-ngobrol kesehatan gitu, betul Dok ya. sekali, jatuhnya jadinya malah tidak aman. Atau misalnya bersepeda tidak pernah bersepeda sebelumnya, kemudian tiba-tiba langsung geber kecepatan tinggi langsung 50 kilo, jatuhnya bisa jadi juga tidak aman. Asalkan dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar posisinya bugar, kemudian dengan dosis yang memang pada dosis yang aman, insya Allah termasuk olahraga yang aman. Oke, kalau untuk waktu kapan baiknya bersepeda ini dilakukan, kira-kira kapan nih, Dok? Waktu ya, Mbak ya. Kita lihat kalau di jalan nih pagi ada orang bersepeda, sore ada, malam juga ada gitu. Kalau kita tanya waktu, sebenarnya mungkin lebih ideal kalau pagi hari. Pagi hari karena kenapa? Olahraga di pagi hari kita menghirup udara yang masih relatif sejuk, segar, kemudian masih minim polusi juga. Kemudian dengan kita berolahraga di pagi hari, kita mendapatkan manfaat setelah berolahraga tadi, kita badan menjadi lebih fit, lebih bugar untuk kita beraktivitas sepanjang hari. Jadi kalau pagi keuntungannya seperti itu. Karena tubuh udah dilatih gitu ya, Dok, tubuh sudah dilatih sejak pagi. Kemudian ada hormon tertentu kan, endorfin, yang dikeluarkan saat kita berolahraga sehingga kita merasa happy sepanjang hari. Kalau dilakukan pagi kan seharian kita akan bekerja dengan suasana yang happy tadi. Cuma kalau misalnya gimana kalau saya cuma punya waktu sore atau misalnya malam hari karena sampai kerjanya sampai malam.
daripada tidak sama sekali atau daripada menjadi kaum rebahan terus nggak pernah berolahraga, nggak masalah, sesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Hanya tadi ada beberapa ketentuan, misalnya kalau mau berolahraga di malam hari, usahakan maksimal 2 jam sebelum waktu tidur. Karena tubuh perlu penyesuaian, setelah berolahraga kan ada perubahan metabolisme tubuh untuk menjadi tubuh bisa rileks, akhirnya bisa tidur, itu perlu waktu minimal setidaknya 2 jam lah yang aman. Ada jeda waktu Ada di sana, jeda, iya. Jadi misalnya Mbak Sari biasa tidur jam 10, usahakan berarti maksimal jam 8 sudah selesai berolahraga, bersepeda. Kemudian untuk kan ada yang nanya juga, biasanya kalau sepeda apakah sebelum atau sesudah makan gitu kan. Setidaknya ya jaraknya 2 jam dengan makan sebelumnya. Jangan sampai juga habis makan tiba-tiba langsung sepeda, maka makannya banyak. Nah, itu jatuhnya juga jadi kurang baik. Jadi untuk waktu sebenarnya ideal pagi, tapi bisa dilakukan kapan saja asal mengikuti kaidah-kaidah tadi. Kalau untuk berbicara manfaatnya nih, bersepeda apa manfaatnya, Dok? Bersepeda tuh sangat banyak sekali manfaatnya ya Mbak ya. Yang pasti untuk kesehatan jiwa dan kesehatan raga ya, atau fisik dan psikis. Kalau tadi sudah saya singgung juga, dengan bersepeda bisa dihasilkan hormon endorfin sehingga kita happy ya. Apalagi di musim pandemi itu kan orang mungkin banyak stres. Dengan bersepeda kita juga akan lebih happy. Ya, selain fisik juga otomatis dengan bersepeda terlatih seluruh tubuh, dari jantungnya, parunya, kemudian juga ada peningkatan metabolisme tubuh yang itu berhubungan dengan potensi bisa menurunkan tekanan darah. Itu kan berarti bagus. Kemudian juga dengan olahraga bisa membantu meningkatkan atau menstabilkan produksi insulin sehingga mengurangi juga resiko terjadinya diabetes. Kemudian juga membakar lemak, otomatis lemak yang terbakar bisa digantikan dengan massa otot. Mbak Sari bisa mendapatkan berat badan yang ideal dengan postur tubuh yang bagus. Nah, seperti itu, manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau untuk bicara berkaitan dengan manfaat nih, kalau untuk itu tadi kan bersepeda ini lebih kepada otot ya Dok ya, yang bekerja di sana. Kalau kita sedang bersepeda itu otot apa aja nih yang sedang bergerak saat kita mengayuh? Otot yang digunakan. Kalau kita bisa bayangkan saat kita bersepeda, otot yang akan lebih banyak aktif itu adalah mulai dari pinggul ke bawah. Pinggul ke bawah. Otomatis otot yang paling banyak dilatih ya mulai dari otot di daerah pinggul, kemudian otot di daerah paha, otot di daerah kaki atau di daerah betis. Seperti itu. Kemudian otot di pergelangan dan telapak kaki juga bisa juga. Tapi kalau untuk di daerah atas mungkin tidak terlalu banyak gerak ya. Lebih dominan ke pinggul ke bawah gitu Dok ya. Kalau untuk bersepeda ini sebenarnya kalau terlalu sering ini berbahaya nggak sih Dok? Ada sebagian artikel yang mengatakan kalau bersepeda terlalu sering menimbulkan beberapa efek samping dan risiko begitu. Itu bagaimana? Untuk bersepeda frekuensi seberapa banyak ya? Jadi prinsip olahraga sebenarnya secara umum kita ada fit, kependekannya fit ya. Jadi frekuensi, kemudian intensitas, kemudian time atau waktunya, dan juga type atau jenisnya ya. Kemudian untuk tadi masalah frekuensi ya, dihubungkan dengan kita masih di musim pandemi ini, untuk mendapatkan manfaat, salah satu mungkin belum saya sebutkan tadi, manfaat bersepeda dan olahraga yang lainnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, bisa meningkatkan imunitas juga. Untuk mendapatkan manfaat peningkatan imunitas tubuh di musim pandemi ini, intensitas yang bagus adalah intensitas ringan sampai sedang. Jadi olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan waktu maksimal 150 menit dalam 1 minggu. Dalam satu minggu 150 menit itu bisa dibagi dalam 3 sampai 5 sesi. Jadi kalau misalnya mau bersepeda 5 kali seminggu, setengah jam setiap hari itu sudah cukup. Iya. Kalau misalnya intensitasnya tinggi 75 menit, tapi saat pandemi kita tidak menyarankan berolahraga pada intensitas tinggi. Jadi intensitas yang sedang. Baik. Ini menarik sekali Dok, tapi akan kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.
Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, ini berbicara masalah sepeda ini yang lagi tren ini kayaknya seru banget ya dok ya. Tapi kalau untuk bersepeda ini menjadi cara dipilih sebagian orang untuk cara diet. Nah itu seperti apa dok? Benarkah? Diet ya Mbak ya. Ini diet dalam mungkin deskripsi atau penggunaan kata-kata di orang awam ya. Diet itu maksudnya untuk menurunkan berat badan atau membentuk berat badan yang bagus, ideal gitu ya. Kalau untuk kita menurunkan berat badan, menjaga bentuk tubuh yang ideal, itu tidak bisa hanya dengan satu cara aja. Misalnya mengurangi makan tapi olahraganya nggak jalan, itu otomatis otot-ototnya juga tidak terlatih juga. Atau hanya olahraga terus tapi makannya habis sepedaan terus kita mampir ke makanannya nggak diatur gitu ya? Iya, itu artinya harus berjalan bersamaan. Makanya pola makannya juga dijaga, yang sehat dan seimbang, kurangi makanan-makanan yang berlemak dan kalori tinggi, yang manis-manis, kemudian dibarengi dengan olahraga. Insya Allah harapan yang diinginkan bisa tercapai ya. Lalu kalau misalkan ini kita sedang berolahraga, terus berapa kalori dok yang terbakar dalam tubuh saat itu? Oke, hubungannya dengan kalori ya. Kalau kita menghitung untuk kalori yang terbakar itu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Berapa lama kita bersepeda, kemudian dengan kecepatan berapa. Kemudian juga tergantung juga berat badan si pelaku bersepedanya tadi. Oke, semakin berat badan si pelaku pesepeda tadi akan semakin banyak juga kalori yang dibakar dengan jarak tempuh yang sama. Kalau misalnya berat badan saya sekitar 60 kilo, kemudian dengan kecepatan 20 km per jam, itu sekitar 472 kalori dalam waktu 1 jam bersepeda. Tapi kan tadi kita di awal sudah sampaikan durasi tadi kan 150 menit per minggu. Iya, tinggal hitung saja. Oke, ini tadi kan kalau kita bersepeda dominan otot pinggul ke bawah yang bergerak gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk bersepeda ini bisa nggak sih sebenarnya mengecilkan atau ini katanya membesarkan betis serta mengecilkan perut yang buncit dok? Oke, wah ini menarik sekali ya. Untuk otot betis ya, karena otot terlatih biasanya kalau kita nggak pernah olahraga akan lebih banyak massa lemak dibanding otot. Dengan kita berolahraga, salah satunya bersepeda, otomatis massa lemak tadi akan terbakar diganti dengan massa otot. Itu terjadi di seluruh tubuh, tidak hanya misalnya kita bersepeda tadi kan katanya menggunakan otot kaki saja, tapi tidak berarti hanya di kaki saja yang misalnya terbakar lemaknya. Jadi secara tidak langsung otomatis kalau kita berolahraga dengan prinsip yang benar, baik, terukur dan terarah, itu seluruh tubuh pasti mendapatkan manfaatnya. Salah satunya kalau misalnya perutnya buncit, otomatis lemak-lemak di perut juga akan ikut terbakar. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan misalnya bentuk perut yang rata atau six pack apalagi, nah pasti itu perlu olahraga khusus pendukung lagi, pendukung yang lagi untuk melatih. Olahraga kan ada memang tujuannya untuk melatih otot-otot tertentu. Nah, kalau memang untuk mendapatkan seperti itu, ya perlu tambahan olahraga yang lain selain bersepeda. Oke, dan tentunya pola makan. Pola makan itu juga menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan dok ya. Iya. Oke, lalu bagaimana dok dengan jarak tempuh bersepeda, perlu disesuaikankah dengan kondisi tubuh kita? Oke, jarak tempuh ya. Kalau kita berbicara mengenai olahraga, ini kan tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Misalnya orang jarak tempuh sekian pasti aman. Kita kan pasti perhatikan juga dengan kondisi sebelum seseorang ini bersepeda, apakah ada riwayat penyakit dan sebagainya, ataukah apakah dia seseorang yang sudah terbiasa berolahraga atau tidak. Kalau kita membicarakan mengenai olahraga, salah satunya bersepeda, itu yang kita bicarakan adalah mengenai intensitasnya. Intensitasnya ya. Jadi kita harus menjaga intensitasnya di intensitas ringan sampai sedang. Nanti mungkin di grafik bisa nanti disampaikan ya, bahwa kita bisa mengukur intensitas ringan atau sedang itu dengan cara menghitung denyut nadi. Denyut nadi ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya anggap aja saya umurnya 20 tahun misalnya seperti itu ya. Denyut nadi maksimal cara menghitungnya adalah 220 dikurangi umur.
Jadi misalnya 220 dikurangi umur saya 20, misalnya berarti denyut jantung maksimal adalah 200 kali per menit. Kemudian untuk olahraga intensitas ringan sampai sedang itu berkisar di 70% dari denyut jantung maksimal tadi. Jadi kalau sekitar 70% berarti di angka kisaran 140 kali denyut jantung per menit. Nah, saat ini kan sudah banyak tuh yang punya jam yang ada untuk mengukur denyut jantung. Itu bisa, misalnya saya mau olahraga intensitas dengan ringan sampai sedang. Kalau sudah di atas 70% denyut jantung maksimal berarti sudah harus dikurangi, berarti sudah melebihi gitu. Atau kalau misalnya di bawah itu kita tidak akan mendapatkan, misalnya di bawah 50% denyut jantung maksimal kita tidak akan mendapatkan manfaat dari olahraga. Jadi harus dibatasi di intensitas ringan sampai sedang. Bukan di jaraknya. Kalau misalnya sudah merasa kesulitan, nah itu silahkan aja di stop dulu atau istirahat dulu, Dok ya. Kemudian juga kalau misalnya nggak punya alat penghitung denyut jantung tadi, bisa dengan cara yang sederhana dengan talk test atau tes berbicara. Kalau kita sedang berolahraga di intensitas ringan, itu masih bisa sambil nyanyi-nyanyi, Mbak. Jadi misalnya kita jalan santai itu masih bisa sambil nyanyi-nyanyi. Kalau misalnya intensitasnya sudah masuk ke intensitas sedang, itu nyanyi udah nggak bisa. Tapi masih bisa sambil ngobrol, misalnya, Mbak Sari, habis ini kita mau kemana lagi? Nah itu udah mulai kesulitan. Itu berarti sudah masuk intensitas sedang. Tapi kalau misalnya ditanya aja sudah nggak bisa lagi jawab, itu berarti udah ketinggian tuh intensitasnya. Dan harus istirahat. Nah kalau misalnya udah intensitas sedang dijaga segitu, kita 140 misalnya tadi, ya udah stabil aja sampai segitu gitu. Dan ini juga berlaku untuk yang pemula begitu ya, Dok ya? Sama. Pemula malah harus lebih diperhatikan lagi karena intensitasnya bagaimana tuh kalau untuk pemula ini, Dok? Intensitasnya dimulai dengan yang ringan dulu. Yang ringan dulu. Apalagi saat musim pandemi ini, kan kita kalau beraktivitas keluar rumah, termasuk berolahraga, bersepeda, harus menggunakan masker. Pesepeda yang ibaratkan pemula tanpa masker pun mungkin kalau langsung digeber bisa jadi ada kesulitan, apalagi dengan harus menggunakan masker. Jadi untuk pemula coba dulu pasang maskernya dengan intensitas yang ringan dulu, dirasakan dulu. Kalau misalnya sudah enak, sudah tubuh beradaptasi, bisa ditambah intensitasnya sampai ke denyut jantung yang diharapkan tadi kisaran tadi sekitar 60-70% dari denyut jantung maksimal tadi. Nah, kalau berbicara masalah masker juga nih, orang kan kadang beranggapan kalau misalkan memakai masker ini kayaknya kesulitan deh nafas, apalagi sepeda nih butuh energi yang luar biasa gitu. Itu gimana, Dok, untuk penggunaan masker? Untuk penggunaan masker pada masa pandemi ini kan memang suatu keharusan. Itu memang protokol kesehatan ya, tidak bisa kita hindari walaupun kita sudah masuk di era new normal atau era adaptasi kebiasaan baru. Tapi kan jumlah kasus sekarang kita tetap melihat masih terus meningkat di Indonesia. Jadi tetap kalau kita memang harus keluar, bersepeda keluar, tetap harus pakai masker yang disarankan untuk bukan petugas medis ya, masker kain aja, tidak perlu masker bedah. Kemudian juga usahakan bawa masker cadangan, karena kan kalau bersepeda mungkin keringetan segala macam, kalau sudah lembab masker itu harus segera diganti. Dan untuk penggunaannya boleh ke lepas pasang begitu kan, ada yang lepas pasang gitu, itu gimana, Dok? Lepas pasang ya, Mbak ya. Kalau misalnya tadi sudah merasa nafasnya sudah capek, sudah lelah gitu, segera ngos-ngosan cari tempat yang aman, yang sepi orang, segera buka maskernya, hirup udara sebanyak-banyaknya sampai tubuh merasa enak kembali, baru bisa melanjutkan. Kemudian kalau misalnya memang dilepas, itu silahkan lepasnya dilepas, kemudian jangan digantung sambil jalan, karena kenapa? Daerah leher ini daerah yang tadi terekspos, kita saat jalan kan terekspos. Kalau masker kita turunkan di daerah leher, nanti malah masker bagian dalam kan menyentuh tadi yang terbuka. Pas kita pasang kembali, justru malah kita potensi menghirup apa yang di sini tadi. Nah, jadi nempel. Kalau memang dilepas, ya benar-benar dipegang aja, posisikan atau disimpan di tempat yang aman begitu, Dok ya. Jangan kayak digantungin di leher.
Dok, ini kalau misalkan masih berbicara masalah jarak nih, kalau untuk orang dengan keluhan penyakit tertentu itu seperti jantung, nah itu gimana dok? Amankah dia misalkan tetap memilih untuk bersepeda begitu? Oke. Sebenarnya kalau kita mengatakan penyakit jantung itu, penyakit jantung sangat banyak jenisnya, kemudian juga grade keparahnya juga bertingkat-tingkat. Jadi tidak bisa kita samaratakan misalnya, oh orang dengan penyakit jantung tidak bisa berolahraga atau tidak boleh bersepeda. Yang pasti seseorang sebelum mulai kegiatan olahraga, apalagi mungkin yang usia-usia sudah risiko di atas 40 tahun, sebaiknya kan mengadakan medical check up secara teratur dulu sehingga dia bisa diketahui ada faktor risiko tidak, salah satunya misalnya jantung. Kalau misalnya penyakit jantungnya masih penyakit jantung yang tingkatnya mungkin ringan, yang tidak ada gangguan dengan aktivitas biasa, itu masih bisa berolahraga. Justru orang malah harus berolahraga, hanya mungkin aktivitasnya di intensitas yang ringan. Kayak tadi kan jangan mungkin yang langsung sedang juga, ringan dulu aja, bagaimana dirasakan dulu apakah ada keluhan atau tidak. Berarti sah-sah saja kalau misalkan penderita tertentu seperti penderita jantung gitu ya dok ya, memilih bersepeda dengan intensitas yang ringan dulu dan jangan lupa harus konsultasi dulu dengan dokter. Kalau memang sudah tahu ada riwayat penyakit jantung, sebelum memulai program olahraga, konsultasikan dulu dengan dokternya. Iya. Oke, dibarengi juga dengan konsultasi dok ya. Benar sekali. Dok, kalau misalkan ini berbicara masalah perlakuan bersepeda nih, menggunakan biasanya mereka kan cenderung untuk mendapatkan happy gitu, sambil mendengarkan musik gitu, itu gimana dok? Apakah mempengaruhi terhadap pendengaran? Oke. Kalau ada penelitian yang menyatakan bahwa berolahraga secara umum ya, kita tidak hanya membahas bersepeda, berolahraga secara umum dengan mendengarkan musik itu memang bisa meningkatkan semacam stamina. Jadi orang merasa lebih happy, lebih semangat untuk berolahraga. Itu kalau secara umum, dan musiknya pun bukan musik yang dipasang di telinga dengan menggunakan headset. Jadi misalnya kayak kita olahraga misalnya aerobik atau apa dengan menggunakan musik itu kan akan lebih seru kalau ada musik. Tapi kalau hubungannya dengan penggunaan headset, orang yang tidak bersepeda pun menggunakan headset itu sebenarnya, atau apa tadi namanya, earphone ya, earphone itu tidak terlalu disarankan. Tidak terlalu disarankan karena penggunaan terlalu lama itu bisa mengganggu fungsi pendengaran, apalagi kalau yang di setel nih musiknya yang bervolume keras. Apalagi kalau kita bersepeda, asumsinya kan pasti di jalan raya dengan beberapa kebisingan di luar, suara kebisingan di lingkungan. Mau tidak mau pasti terpacu untuk membesarkan volume musiknya sehingga menyaingi suara-suara di luar. Nah pasti itu volume yang masuk ke telinga langsung ke gendang telinga ya, langsung ke dalam rongga telinga kan. Nah itu pasti berisiko sekali. Pertama itu. Kemudian pesepeda yang mendengarkan musik pasti secara umum dia mengurangi tingkat kewaspadaan. Karena tidak memperdulikan sekitar. Benar sekali. Nanti ada orang yang klakson-klakson dia juga udah nggak dengar. Jadi lebih bahayanya malah ada beberapa nih, selain ke pendengaran juga terhadap keamanan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Oke, baik. Ini kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, ini di segmen terakhir nih saya ingin bertanya lebih, istilahnya ini kayaknya pertanyaan umum deh. Kira-kira kalau misalkan untuk bersepeda ini apa yang perlu dipersiapkan gitu dok? Yang perlu dipersiapkan, oke. Yang pasti pastikan kondisi tubuh kita masing-masing. Harus kenali tubuh kita masing-masing. Kondisi tubuh harus diketahui dulu. Harus ketahui dulu posisinya fit atau tidak. Ya, itu pertama. Jadi kalau tadi orang yang mungkin sudah berisiko sebelum olahraga ya tadi lakukan medical check up dulu. Oke, ada konsultasi juga di situ ya. Konsultasi dengan dokter olahraga apa yang tepat, dosisnya berapa, itu pasti kondisi tubuh dulu.
Kemudian hubungannya dengan bersepeda ya, hubungannya dengan bersepeda, pastikan sepedanya ini sesuai dengan postur tubuh. Oke. Iya, karena nanti kalau tidak sesuai dengan postur tubuh yang ada pegal-pegal, misalnya pakai sepeda anaknya yang kecil, nah tidak sesuai dengan ergonomi tubuh seperti itu. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhannya. Ini sepedanya sepeda yang di dalam kota aja atau sepeda yang jalur ekstrim kan pasti lain-lain. Jadi tergantung juga dengan kebutuhan. Kemudian juga hubungannya dengan pandemi ini ya. Pasti safety-nya bagaimana, maskernya, ya kemudian juga hand sanitizer-nya. Kalau sewaktu-waktu mau istirahat, minum dulu kan harus ini. Kemudian juga siapkan pakaian yang aman, yang nyaman, yang menyerap keringat, iya seperti itu supaya nggak panas juga. Kemudian juga minum Itu penting banget minum ya. penting banget, soalnya kan kita berolahraga itu pasti risiko dehidrasi kalau kita kurang minum. Jadi jangan lupa persiapkan minum juga seperti itu. Oke. Dok, ini kalau misalkan berbicara masalah, ada kan sebagian orang mungkin perorangan begitu menargetkan misalkan dia jarak tertentu 50 km gitu dia harus bersepeda hari ini, itu bagaimana dok? Amankah bagi dia seperti itu? Oke, kita tidak bisa samaratakan kemampuan semua orang ya. Ada mungkin memang sudah terlatih, sudah memang bertahap dia dari pemula kemudian meningkat. Tapi kalau misalnya memang belum pernah sama sekali, kemudian ini karena lagi tren, kemudian ikut-ikutan langsung harus ngejar 50 kilo tanpa memperhatikan tadi bagaimana intensitasnya, denyut jantungnya dia nggak ukur sebelum olahraga dia berapa, terus saat dia lagi puncaknya olahraga berapa. Kemudian ini berfungsi untuk semua jenis olahraga, iya, berfungsi untuk semua jenis olahraga. Jadi kalau menurut saya tidak di jaraknya, karena semua orang punya kapasitas tubuh masing-masing. Dan tadi kan di awal sudah disampaikan 150 per minggu untuk mendapatkan manfaat imunitas tadi, karena yang kita hubungkan dengan pandemi kan imunitasnya. Iya. Oke, berbicara masalah imunitas nih, tujuan sebenarnya untuk bersepeda ini apa sih dok? Tujuan utama bersepeda, iya. Yang pasti tadi kan untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Sudah jelas jantung parunya itu pasti akan terjaga. Kemudian tadi sudah disinggung juga bisa menurunkan hipertensi, bisa mencegah diabetes juga, bahkan ada yang menyatakan bisa menurunkan resiko menderita kanker juga. Seperti itu, menjaga berat badan ideal, menjaga membuat postur tubuh menjadi bagus kan, manfaat-manfaat yang didapatkan dari bersepeda seperti itu. Oke, dok, ini kalau misalkan di tengah pandemi ini orang ini kan lagi tren nih, mungkin lagi bingung apa, dipilih bersepeda begitu dok ya. Tapi untuk tipsnya bersepeda kita saat ini untuk mendapatkan tubuh yang bugar, sehat, tapi juga aman itu seperti apa dok? Oke, di musim pandemi ini tetap protokol kesehatan harus diutamakan. Jadi kalau kita bersepeda tetap pakai masker itu juga. Kemudian juga WHO menyatakan bahwa dengan pakai masker itu tidak mengganti fungsi jaga jarak. Jadi walaupun kita sudah pakai masker, tidak bisa berarti juga bersepeda harus jauh-jauh, ngumpul-ngumpul tuh tidak disarankan juga. Kalau untuk tetap memperhatikan jarak. Kalau untuk yang aman itu dinyatakan bahwa jaraknya sejajar, jarak minimal 2 meter. Tapi kalau kita di jalan raya kan nggak mungkin sepeda berjajar, itu kan mengganggu ketertiban lalu lintas ya, kecuali mungkin daerah yang sepi. Kalau misalnya kita bersepedanya itu secara berbaris ke belakang, itu kan kalau kita bersepeda jaraknya minimal 20 meter mbak. Kalau jalan atau lari kurang lagi dari itu. Tapi kalau untuk bersepeda 20 meter idealnya. Walaupun tadi sudah pakai masker segala macam, itu tetap jaga jarak itu tetap harus dilakukan. Iya, dan jangan lupa waktu jeda istirahat jangan juga sudah kumpul-kumpul ya, ngobrol-ngobrol segala macam nggak pakai masker. Jadi kalau untuk di musim pandemi tetap
pakai masker, tetap jaga jarak juga, kemudian hand sanitizer, aduh, harus jadi belibet. dibawa ya. Harus dibawa. Kalau misalnya sewaktu-waktu lagi istirahat, pengen minum, kemudian kan nggak bisa sewaktu-waktu ada tempat cuci tangan. Kemudian tadi masker cadangan jangan lupa dibawa. Ya, karena kita banyak mengeluarkan Banyak keringat. mengeluarkan keringat. Kalau sudah lembab langsung ganti aja. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah memberikan informasinya di episode Ruang Sehat kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Ruang Sehat. Dan pemirsa terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa pemirsa Ruang Sehat tetap perhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila keluar rumah, dan menjaga jarak aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.